Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih, tindakan Yesus melalui penderitaan di jalan salib untuk menebus dosa kita menjadi bukti nyata atas besarnya kasih Allah kepada kita. Allah, Sang Pencipta, tidak menghendaki kita anak-anaknya jauh daripadanya karena dosa. Ibadat jalan salib di mana kita merenungkan kisah sengsara Yesus ini menjadi salah satu sarana bagi kita untuk merenungkan dan menyadari dosa kita. Dalam melakukan pertobatan diri, bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan kita juga harus mampu mengambil tindakan nyata kepada sesama dan seluruh alam ciptaannya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu dengan merelakan Putra-Mu yang tunggal mengalami kesengsaraan untuk menebus dosa-dosa kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dalam perenungan jalan salib ini, agar kami dimampukan untuk mengamalkan ajaran-Mu, sehingga kami menjadi lebih berani untuk semakin mengasihi dan peduli kepada sesama kami, khususnya yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus dan difabel, lewat tindakan nyata, sehingga hidup kami akhirnya menjadi kesaksian sebagai murid Putra-Mu bagi banyak orang. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Guru, dosa apa yang telah dilakukannya sejak lahir? Dosanya atau dosa orang tuanya? Kebutaannya tidak berhubungan dengan dosanya atau dosa orang tuanya, tapi supaya orang bisa melihat kuasa Allah yang bekerja pada dirinya. Selama aku masih di dunia ini, akulah terang bagi dunia. Apa yang dia lakukan? Bersihkan wajahmu di kolam Siloam. Aku bisa melihat. Yesus mengusir lumpur ke mataku dan menyuruhku membasuhnya. Dan kemudian aku pergi membasuh mataku dan ternyata aku bisa melihat. Di mana dia? Entahlah. Aduh. Apakah kamu mau sembuh? Tuan, aku tidak bisa berjalan cukup lama. Dan aku tidak punya uang untuk menyembuhkannya. Aku sangat menderita. Bangunlah, angkat tikarmu dan berjalanlah. Hari ini adalah hari Sabat. Kau sudah melanggar hukum karena kau telah mengangkat tikarmu. Orang yang telah menyembuhkanku menyuruhku menggulung tikarku dan berjalan. Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Aku tidak tahu banyak orang-orang di sana. Dan ia menghilang setelah menyembuhkanku. Oh, itu dia orang yang telah menyembuhkanku. Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Mulia Yesus! Mulia Yesus!
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Dia bersama-sama aku mencelupkan roti ke dalam pinggan ini. Dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya anak manusia itu disahkan. Imam Kayafas! Imam Kayafas! Ah, Yudas Iskariot. Masuklah, sekarang kau dapat berbicara dengan bebas. Tidak seorang pun dapat mendengar pembicaraan kita. Kau datang di saat yang tepat. Pada mulanya, aku percaya padanya. Aku menaruh harapan yang besar pada guruku, Yesus dari Nazaret itu. Tetapi, rupanya aku sudah berbuat bodoh. Hei, pepatah mengatakan, janganlah percaya begitu saja pada anak manusia. Ia tidak pernah memberi kepercayaan padaku. Ia membedakan aku dengan murid-muridnya yang lain. Apalagi dengan Yohanes, murid yang paling disayanginya itu. Benar-benar mengejutkan. Aku memahami jalan pikiranmu, Yudas Iskariot. Yesus harus ditangkap sebelum keluar dari Yerusalem. Imam Kayafas, aku tidak menjual Yesus padamu. Aku hanya menjalankan misiku, meneruskan panggilan jiwaku sebagai putra Yahudi terbaik. Kita harus bertindak cepat. Berapa harus aku bayar? Tidak sia-sia aku telah membuang waktu dan tenaga untuk bumi Israel. Yudas Iskariot, aku memutuskan membayarmu 30 keping perak. Setuju? 30 keping perak. Aku menerima bayaranmu. Serigala sudah lepas dari kurungan. Yesus dari Nazaret sudah ada di genggaman kita. Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Baik, Guru. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Petrus, bangunlah. Ada apa, Guru? Maaf, kami tidak bisa menahan kantuk. Tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh dalam cobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali jika aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin berlalu, kecuali jika aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia segera. Ya Guru, Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman? Yesus dari Nazaret, tangkap dia. Imam Kayafas, orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Hei,
Tidaklah engkau memberi jawaban atas tindakan saksi-saksi terhadap engkau? Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak. Sekalipun aku menyatakan kepadamu, kamu tidak akan percaya. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Kalau begitu, engkau ini anak Allah? Kamu sendiri yang mengatakan, akulah anak Allah. Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengar dari mulutnya sendiri. Aku tidak pernah bicara sembunyi-sembunyi. Tanyalah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan pada mereka. Begitukah jawabmu kepada Imam Besar? Jikalau kataku salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku benar, mengapa engkau menampar aku? Prajurit, bawa dia ke Pilatus. Hah? Apa? Pontius Pilatus? Bagaimana ini? Kayafas, tunggu. Ada apa lagi? Bukankah urusan kita sudah selesai? Ambil kembali uang ini. Belum kupakai. Masih 30 keping perak jumlahnya. Kukembalikan semua uang yang kau beri. Tetapi, kembalikan Yesus. Tidak, kau sudah gila ya? Nasi telah menjadi bubur. Hah, ini ambil kembali. Tuhan, maafkan aku. Aku bodoh. Aku telah berdosa menjual guruku sendiri. Aku yang pantas untuk mati. Hei Yesus, cepat jalan. Apa yang kalian inginkan? Wahai orang-orang Yahudi, Pilatus, kami membawa dia untuk diadili dan dihukum. Hukum dia! bukankah orang ini yang kalian anggap raja dan Mesias, hingga kalian menyambutnya dengan begitu meriah di gerbang Yerusalem? Tidak, dia bukan raja, dia bukan Mesias, dia adalah nabi palsu. Hukum dia. Hukum dia! Orang ini adalah salah satu dari bangsamu. Adililah dia sendiri menurut hukum Taurat kalian. Namun, Tuanku Pilatus, Tuan tahu bahwa kami tidak bisa menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang. Hukuman mati? Apa yang telah dia perbuat sehingga harus dihukum mati? Dia telah melanggar hari Sabat kami dan menghasut orang-orang dengan ajaran yang sesat. Hukum dia, Pilatus! Dia pantas mati! Dasar penghujat Allah! Hujat Allah! Prajurit, bawa orang itu kemari. Cepat, jalan! Apakah benar engkau raja orang Yahudi? Apakah engkau mengatakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang kau perbuat? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku sudah melawan agar aku tidak diserahkan pada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan di sini. Jadi engkau adalah raja? Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran pasti mendengarkan suaraku. Rakyat Yahudi, aku tidak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Tidak mungkin! Ya! Dia adalah penghujat Allah! Dia penjahat! Hukum mati dia! Hukum dia! Mati! Baiklah.
Seperti yang kalian tahu, ada kebiasaan bahwa setiap Paskah aku akan membebaskan seseorang bagi kalian. Maukah kalian membebaskan raja orang Yahudi ini atau Barabas? Barabas! Bebaskan Barabas! Bebaskan Barabas! Hukum dia! Bebaskan Barabas! Tidak. Aku akan mendera dia lalu melepaskannya. Prajurit, siksa dia. Prajurit, ikat tangannya agar ia tidak dapat melarikan diri. Raja orang Yahudi, rasakan sakitnya cambuk ini. Rasakan itu! Gelap menerjang, kaulah takut bertaut, kaulah pekat mengimpit, kaulah gentar bergetar, nurani tuntun aku. Kaulah kegelapan melingkupi, kaulah takut hati ini, kaulah pekat hitam, kaulah gentar menghajar, nurani pimpin aku, nurani suara Tuhan, terangilah jalanku, nurani suara Tuhan, kuatkan hatiku, nurani suara Tuhan, terangilah jalanku, nurani suara Tuhan, merdekakan hatiku. Cukup, dia sudah tidak berdaya. Oh, Raja orang Yahudi, kenakanlah mahkota duri ini. Yesus, kenakanlah jubah ungu ini. Pas sekali untuk seorang raja. Salam, hai Raja orang Yahudi. Prajurit, panggil kembali Pilatus. Lihatlah, aku membawa ia kembali kepadamu. Apakah ini semua tidak cukup bagimu, wahai orang Yahudi? Tidak! Salibkan dia! Salibkan dia! Salibkan dia! Hai Raja orang Yahudi, dari manakah asalmu? Tidakkah engkau mau berbicara denganku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku yang berkuasa untuk membebaskan engkau dan menyalibkan engkau? Engkau tidak memiliki kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan padamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Salibkan dia! Haruskah aku menyalibkan rajamu? Pilatus,
kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Dan jikalau engkau tidak menyalibkan dia, engkau bukan sahabat Kaisar. Salibkan dia! Siksa dia! Salibkan dia! Baiklah, aku akan menuruti kemauan kalian semua. Tetapi dengan aku mencuci tanganku ini, ketahuilah bahwa aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Prajurit, bawa dia dan salibkan dia. Ya! Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus adalah Hakim Agung yang bijaksana dan adil yang akan datang pada akhir zaman, memberikan ganjaran kepada semua orang. Saat hidup di dunia dan berada di antara manusia, Yesus difitnah dan berhadapan dengan Pilatus, penguasa yang kurang bijaksana dan tidak tegas karena lebih mendahulukan kepentingan diri sendiri. Hidup di tengah masyarakat dengan berbagai kepentingan menimbulkan begitu banyak konflik. Apakah kita pernah memfitnah orang lain sampai orang itu menderita hanya karena ia tidak berlaku sesuai dengan keinginan kita? Apakah kita sebagai seorang penguasa kerap lupa untuk bersikap rendah hati dan menghargai orang lain? Apakah kita sebagai seorang pemimpin sadar bahwa menjadi pemimpin berarti menjadi pelayan bagi sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Pilatus lebih mendengarkan pendapat orang lain demi kepentingan sendiri, sehingga Engkau dijatuhi hukuman mati. Berilah kami kebijaksanaan dan kerendahan hati dalam mengasihi sesama kami, siapapun itu, dan peduli pada kebutuhan sesama, sehingga kami dapat menjadikan kehidupan ini semakin lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Yesus dari Nazaret, ini, panggul sendiri salibmu sampai ke Bukit Golgota. Rasakan itu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus menjadi korban ketidakadilan dan penghinaan. Ia mengalami sendiri bagaimana ia didera, dimahkotai duri, dipaksa memanggul salib, dan ditelanjangi. Yesus merasakan hujatan dan siksaan dari manusia yang dikasihinya. Mampukah kita tetap bersikap sabar dan mengayomi jika ada keluarga atau sesama kita yang memerlukan perhatian khusus dan tidak berlaku kasar terhadap mereka? Misalnya orang tua yang lanjut usia, mereka yang difabel, para asisten rumah tangga. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau didera karena dosa-dosa kami. Mampukanlah kami untuk senantiasa menghargai sesama kami dengan sikap baik dan sabar dalam melayani mereka
yang memerlukan perhatian khusus dari kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Wah, lambat sekali. Hai penghujan awan. Cepat bangun! Perhentian ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Berjalan sembari memanggul beban salib bukan perkara mudah. Yesus dibawa tekanan secara fisik dan psikis di sepanjang perjalanan menuju tempat penyaliban, Golgota. Menelusuri lorong-lorong yang menyesakkan sampai pada titik tertentu, Yesus jatuh. Hidup seperti roda, tidak selamanya kita berada di atas. Pandemi COVID-19 ini membawa dampak ekonomi pada masyarakat kita. Banyak yang mengalami kebangkrutan, kerugian, kemunduran usaha, penurunan penghasilan atau pendapatan, dan pengangguran. Apakah kita yang masih menerima anugerah dari Allah Bapa di tengah kondisi pandemi ini mau berbagi dengan sesama yang membutuhkan? Misalnya di bidang pendidikan, kita dapat membagikan seragam sekolah, sepatu, tas, buku-buku, memberikan laptop atau handphone bekas yang masih layak pakai, membagikan kuota internet gratis bagi para pelajar atau guru yang kurang mampu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, saat Engkau jatuh dalam memanggul salib-Mu, Engkau bangkit kembali. Bantulah kami dalam mengatasi persoalan hidup masyarakat kami di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami lebih peduli dan meringankan beban sesama kami yang sedang mengalami kesulitan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anakku. Ibu, anak manusia harus menderita sengsara, dibunuh, lalu bangkit di hari ketiga. Anakku, kuatkanlah hatimu. Minggir! Anakku. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus menatap wajah bundanya, Maria, dalam perjalanan menuju Golgota. Hati Bunda Maria hancur menyaksikan putra yang dikandung dan dilahirkannya menjalani hukuman sedemikian rupa. Kepedihan tak terhingga dirasakan oleh Bunda Maria. Sebagaimana Bunda Maria setia mendampingi Yesus dalam jalan salibnya, Bunda Maria pun mendampingi dan mendoakan kita dalam situasi dan kondisi di mana martabat kita direndahkan. Kita pun dapat berlaku seperti Bunda Maria, mendampingi keluarga dan sesama yang tengah mengalami kesulitan
dengan merawat, mendoakan, dan melindungi mereka yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus, dan difabel. Kita membawa harapan di balik penderitaan hidup kepada mereka, agar mereka tidak putus asa dan terus bersemangat, serta yakin Tuhan senantiasa bersama mereka. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Bunda Maria menunjukkan kasih-Nya yang besar kepadamu, demikian juga kami ingin seperti Bundamu, dengan mengasihi dan peduli kepada keluarga serta sesama kami yang berkebutuhan khusus dan difabel dalam menjalani kehidupan mereka. Semoga kami dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki dan membawa harapan kepada mereka untuk tetap semangat, tidak menyerah, dan meyakinkan bahwa mereka juga dapat berbuat sesuatu bagi sesama, baik dalam gereja maupun di masyarakat. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Cepat bangun, Yesus! Jangan masih jauh! Cepat! Ia sudah terlihat sangat lemah. Jika seperti ini, ia tidak akan bisa sampai ke Bukit Golgota. Hei kamu, prajurit, bawa orang itu untuk menolong Yesus membawa salib. Cepat sini! Ampun Tuan, saya cuma petani yang kebetulan lewat Tuan. Jangan banyak bicara. Cepat bantu orang ini. Perhentian kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Simon dari Kirene merupakan pribadi yang sederhana. Meskipun pada awalnya ia sempat menolak, tetapi ia berubah pikiran. Hatinya tersentuh dan tergerak untuk ambil bagian memanggul salib yang ditimpakan kepada Yesus, karena Yesus terlihat letih dan lemah. Tindakan yang dilakukan Simon bersifat tulus dan spontan. Tidak ada motivasi untuk mendapatkan pengakuan dan penghargaan. Mampukah kita menghalau egoisme kita dengan menunjukkan empati kepada sesama, khususnya mereka yang difabel, dengan menyadari keberadaan mereka, memahami dan menyapa mereka, serta memberi ruang dan kesempatan pada mereka untuk berkarya, mendapatkan hidup yang layak, dan melakukan pelayanan bagi Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Simon, beban salib-Mu terbagi. Buatlah kami untuk menghargai keberadaan sesama kami yang berkebutuhan khusus dan difabel, dan bersikap adil, memberi mereka kesempatan yang sama seperti kami demi kehidupan jasmani dan rohani yang layak. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Guru, ketika aku melihat Engkau terjatuh membawa salib itu, rasanya aku berteriak,
menyaksikan kekejaman orang-orang Pontius Pilatus menindasmu. Dasar wanita bodoh, untuk apa dia menolong penipu itu? Guru, darah yang tercecer dari wajah penderitaanmu dalam kain selendang ini adalah persembahan iman yang sudah kau tebus lewat pengorbananmu. Perhentian ke-6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Veronika melihat wajah Yesus yang kotor karena debu dan darah. Terdorong oleh kasih yang besar pada Yesus, tanpa takut Veronika maju, walaupun yang bisa dilakukannya hanya membersihkan wajah Yesus. Kita juga dapat melakukan hal-hal yang sederhana dalam keluarga atau komunitas sebagai bentuk kepedulian dan belas kasih kita. Misalnya perhatian pada pekerja di rumah tangga kita jika mereka sakit atau sedang mengalami musibah dan kedukaan. Memberi mereka gaji, tempat, dan makanan yang layak. Atau kita menjadi relawan dalam kegiatan vaksinasi COVID di lingkungan kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Veronika dengan kasih yang besar telah menghibur dalam penderitaan jalan salib-Mu, meski dengan tindakan yang sederhana, yakni membersihkan wajah-Mu. Buatlah kami untuk selalu peduli dan siap sedia menolong anggota keluarga dan komunitas, walaupun dengan tindakan yang sederhana sekalipun. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Ayo cepat jalan, dasar lemah. Bangun! Dasar pengecut Allah! Perhentian ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Yesus merasa bahwa luka dan sakit yang ditanggungnya semakin parah. Selain itu, siksaan yang ditimpakan para prajurit membuatnya semakin lemah dan kepayahan. Hal ini membuat Yesus jatuh tersungkur dan tertimpa salib untuk kedua kalinya. Dalam situasi dan kondisi sulit saat ini, akibat dampak pandemi dan berbagai musibah, apakah hati kita tersentuh dan tergerak untuk mengulurkan tangan bagi sesama yang membutuhkan bantuan agar dapat memperbaiki kehidupan mereka? Misalnya, kita dapat menjadi orang tua asuh bagi anak dari keluarga yang kurang mampu. Kita membantu umat yang kesulitan untuk membayar iuran BPJS, menghibur para lansia dan umat yang sedang sakit. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, jatuh berulang kali adalah hal yang tidak enak dan memalukan. Berilah kami kekuatan dengan mengandalkan-Mu untuk bangkit dan melangkah maju jika kami jatuh. Semoga kami selalu tergerak mengulurkan tangan bagi sesama kami
yang sedang jatuh, agar bersama-sama bangkit dan melangkah menuju kehidupan yang lebih baik di masa datang. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Guru, betapa beratnya penderitaanmu, Guru. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Pergi kalian! Untuk apa menangisi penipu ini? Pergi! Perhentian ke-8. Yesus menghibur para perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Sejumlah perempuan menangisi dan meratapi Yesus. Tangisan dan ratapan tersebut mengundang reaksi dari Yesus. Karenanya, Yesus memberikan nasihat kepada mereka. Hai, putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Yesus menghendaki agar kita tidak hidup untuk diri kita sendiri dan hanya memikirkan kepentingan kita saja. Ada orang lain di sekitar kita dan kita hidup bermasyarakat dengan pelbagai keunikan dan perbedaan. Mari kita renungkan bagaimana cara kita bersyukur atas berkat yang kita terima dari Allah Bapa selama ini, dan apakah kita sudah berbagi berkat yang kita miliki itu kepada sesama, khususnya yang lemah, miskin, tersingkir, dan difabel. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, teguran-Mu kepada para perempuan yang menangis dan meratapi-Mu, seperti teguran-Mu kepada kami untuk melakukan pertobatan. Semoga gereja-Mu dapat terus-menerus menunjukkan wajah kerahiman dan rahmat kasih-Mu di tengah masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Lambat sekali. Hai Yesus! Cepat jalan! Cepat jalan! Rasakan ini, Raja orang Yahudi. Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Tempat untuk menyalibkan Yesus sudah tampak. Namun, Yesus kehabisan tenaga dan jatuh tersungkur. Menjadi semakin jelas bahwa Yesus memikul beban yang sangat berat hingga jatuh untuk ketiga kalinya. Belakangan ini, dalam mengatasi dampak COVID-19 secara ekonomi, semakin banyak orang berusaha bangkit dengan membuat usaha mikro untuk menambah penghasilan. Kita pun dapat membantu usaha mereka, misalnya dengan mencatat nama dan kontak orang yang memiliki usaha dan produk-produknya, serta membelinya dari mereka atau menggunakan jasa usaha mereka.
kita juga dapat mempromosikannya kepada teman-teman lain melalui jaringan pertemanan atau media sosial yang kita miliki. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, cinta-Mu yang Kau curahkan pada kami tiada batas dan tak tertandingi. Semoga Engkau berkenan menguatkan perjuangan kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kami untuk semakin mengasihi dan peduli pada sesama. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Prajurit, lu cuti pakaiannya. Dia pembohong itu dipermalukan. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Martabat Yesus sebagai manusia terus-menerus direndahkan oleh para prajurit yang memberikan perlakuan kasar dan hinaan padanya. Hingga akhirnya Yesus tiba di tempat Ia akan disalibkan. Pakaiannya ditanggalkan, tetapi Yesus tetap diam, menerima semuanya itu. Sebagai manusia, Yesus tidak dianggap dan tidak dihargai. Apakah kita masih sering merendahkan martabat sesama kita dengan bersikap kasar, lewat perbuatan dan perkataan yang menyakiti hati pasangan kita, anak kita, teman kita, keluarga kita? Dengan membicarakan kekurangan keluarga dan sesama, dengan menganggap rendah orang lain secara kedudukan, akademis, ekonomi, dan di mata hukum. Dengan menyembunyikan keluarga kita yang berkebutuhan khusus dan difabel, karena menganggap mereka aib bagi keluarga kita. Ingatlah bahwa setiap manusia berharga di mata Allah, karena diciptakan secitra dengan Allah sendiri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, manusia diciptakan sesuai citra Allah dan diberikan martabat. Buatlah kami untuk semakin menyadari martabat setiap manusia, sehingga kami dapat lebih menghargai dan mengasihi keluarga dan sesama kami, terlebih yang miskin, lemah, tersingkir, berkebutuhan khusus dan difabel, yang terwujud dalam tindakan nyata. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Prajurit, salibkan dia. Sini, cepat. Lihat paku ini. Lihat. Paku ini akan menebus kaki dan tanganmu. Rasakan itu, Yesus. Siksa dia. Pasang tulisan ini. Inilah Raja orang Yahudi. Prajurit, angkat. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu.
Sebab dengan salib sucimu, engkau telah menebus dunia. Yesus mulai dipaku pada kayu salib. Kemudian para prajurit menegakkan salib itu. Mereka memperlihatkan kepada banyak orang bahwa Yesus merupakan manusia yang paling hina dan jahat, yang tidak layak ada di tengah masyarakat. Meski kesakitan karena paku yang menembus tangan dan kakinya, Yesus masih mendoakan orang-orang yang telah menyakitinya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Apakah kita dapat tetap bersikap baik, memaafkan, dan mendoakan pasangan, rekan kerja, rekan sepelayanan, umat lingkungan, saudara, teman atau orang lain yang bersikap kasar dan merendahkan kita? Apakah kita menyimpan dendam pada mereka yang berbuat jahat kepada kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami mau meneladani sikap-Mu, mengampuni dan mendoakan mereka yang menyakiti kami. Dengan pertolongan Roh Kudus-Mu, ajarilah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukannya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Hai engkau yang mau merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu, dan jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Hei, lihat ini. Jubah Mesias. Pasti harganya mahal jika dijual. Eits, jubah ini milikku. Enak saja. Aku yang menemukannya terlebih dahulu. Hentikan. Prajurit, bawa jubah itu kemari. Jubah sebagus ini hendak kalian bagi-bagi? Bodoh sekali. Lebih baik kita undi saja. 1, 2, 3. Aku menang. Ibu. Anakku. Inilah anakmu,
Yohanes, Ya, Guru. inilah ibumu. Jagalah ia, karena aku akan pergi. Aku haus. Prajurit, di situ ada anggur asam. Berikan padanya. Jangan berikan prajurit. Biarkan dia mati kehausan. Minum ini. Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Selesailah, sudah. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Apa ini? Gempa! Sungguh, orang ini adalah anak Allah. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Kegelapan meliputi seluruh daerah tempat penyaliban. Terdengar suara Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Lalu, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Segenap hidup Yesus, cara Yesus mengajarkan apa yang benar di mata Allah. Semua itu mengungkapkan kehendak dan rencana Allah meskipun pada akhirnya ia disalibkan. Yesus menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus memperjuangkan rencana Allah bagi keselamatan agar kehendak Allah terwujud di bumi. Semua tugas yang dibebankan padanya dilakukan dengan penuh kesetiaan dan akhirnya ia mati demi tugas itu. Pengorbanan terbesar dalam hidup adalah mengorbankan nyawa demi keselamatan orang lain. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau berkorban demi orang lain? Apakah kita rela menderita demi kebahagiaan orang lain? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besarnya cintamu bagi kami, Engkau setia dan taat pada kehendak Bapa untuk wafat menebus dosa-dosa kami. Buatlah kami setia dalam mengamalkan ajaran-Mu demi mengasihi-Mu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan, bolehkah kami menurunkan jenazah Yesus Guru kami? Mari, kita turunkan raja ini.
sebelum terlambat. Biarkan Dia mengubah hatimu yang jahat, agar hidupmu selamat dan penuh rahmat. Datanglah padanya yang mata tergantung. Datanglah padanya karena cintanya agung. Dia lihat tempat kita selalu berlindung. Baginya kita senandung Ayo, kita bawa jenazah anak Allah ini di pangkuan ibunya. Anakku, anakku. Sejak lama aku diperingatkan oleh Simeon, sahabatku yang bijaksana, bahwa diperingatkan dan kesedihan akan menembus relung hatiku. Tapi aku tidak percaya kalau penderitaan itu akan membawa anakku, Yesus, ke kayu salib. Aku tidak akan pernah melihat kejadian yang memberikan hidup yang abadi seperti cinta yang dimiliki putraku. Yesus, putraku, pergilah kepada Allahmu. Cintamu akan terus mengalir sesuai dengan kehendak Dia yang mengutus engkau ke dalam dunia. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib sucimu engkau telah menebus dunia. Salah seorang murid Yesus, yaitu Yusuf dari Arimatea, menurunkan jenazah Yesus dari salib, lalu meletakkannya di pangkuan ibunya, Maria. Maria menyambut dan memeluk jenazah putranya dengan hati yang sedih. Namun, Maria tetap tegar dan tabah menghadapi semua itu. Meskipun manusia diciptakan sesuai citra Allah, kita harus menyadari bahwa kita kecil di hadapan Allah. Ingatlah, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Bila kita diberi kekuasaan, bukan berarti kita dapat bertindak seenaknya dan tidak peduli pada kepentingan bersama. Kita hanya ingin dilayani, tetapi bukan melayani. Ingin dihormati, ingin mendapat popularitas dan lain sebagainya. Pada suatu saat nanti, itu semua akan berakhir dan kita kembali kepada Allah dengan hanya membawa perbuatan kasih dan kebaikan yang kita lakukan semasa hidup di dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Engkau diturunkan dari salib, semoga kami pun merendahkan diri kami di bawah salib-Mu. Buatlah kami sadar akan kelemahan kami sebagai manusia dan terus ingat akan peristiwa jalan salib-Mu, sehingga kami akan lebih mengasihi Engkau dan menghargai sesama kami, seperti yang Kau kehendaki. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Mari kita makamkan jenazah Yesus.
saya punya makam baru yang belum pernah dipakai. Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Yesus dimakamkan dalam sebuah kubur baru. Tetapi bukan berarti kasih dan karya penyelamatannya selesai. Sesungguhnya, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Setiap orang yang mengimani Yesus harus menghasilkan buah-buah rohani sebagai hasil dari imannya. Jika beriman, namun tidak dinyatakan lewat perbuatan kasih kepada sesama, maka sia-sialah iman itu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, semoga kami semakin menyadari bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadikanlah hidup kami saluran berkat dan rahmat-Mu bagi sesama kami yang lemah, miskin, tersingkir, berkebutuhan khusus dan difabel. Semoga kami semakin mengasihi dan peduli pada sesama lewat tindakan kasih yang nyata, sehingga iman dan hidup kami menjadi kesaksian sebagai murid-Mu di tengah masyarakat kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jalan salib adalah salah satu sarana untuk menyadari akan kasih Allah yang besar bagi kita. Semoga perenungan jalan salib Yesus ini menyadarkan kita dan membuat kita berani untuk melakukan pertobatan diri. Semoga perenungan ini menjadikan kita berani untuk semakin menghargai martabat manusia, semakin mengasihi dan peduli kepada sesama, sehingga hidup kita semakin menjadi kesaksian bagi banyak orang akan iman kepada Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, penderitaan Yesus di jalan salibnya sungguh berat. Tetapi karena kasih, kesetiaan dan ketaatannya pada kehendak-Mu, Yesus mampu melakukan bagi kami, menebus dosa-dosa kami, agar kami merasakan kembali hubungan yang harmonis dengan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu menyadari hal ini, sehingga tingkah laku kami hari demi hari semakin sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, dan semakin menuju kesempurnaan. Mampukan kami untuk semakin menghormati martabat manusia, mengasihi dan peduli kepada sesama, sehingga akhirnya hidup kami menjadi kesaksian nyata di tengah masyarakat akan iman pada Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara sekalian, ibadat jalan salib telah selesai. Marilah kita pergi dan terus setia menjalankan pertobatan kita. Syukur kepada Allah. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kuasa-Mu membangkitkan